mengkaji satu ilmu yang ilmu ini memang menurut Rasulullah ilmu yang yunza'u awwalu ma yunza'u fi yaumil qiyamah. Ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu tentang waris. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tunduk baik mawon nggih. Jadi kalau ada orang itu mau meninggal dunia, maka orang yang mau meninggal dunia itu yubah atau yusmah diperbolehkan masih melakukan akad apapun sebelum dia yuzakzi, sebelum menurut umumnya dia akan meninggal dunia. Paham ya? Maksudnya ngeten, umumnya dia nak lebu tenggene ruang ICU corona meninggal nopo umumnya meninggal. Maka semenjak itu sudah tidak boleh lagi melakukan akad-akad tertentu, tidak boleh. Misalnya tiba-tiba wah aku sudah masuk ke ICU, sudah hampir meninggal dunia, terus karena dia khawatir warisannya nanti akan nyabang, maka terus dia mengatakan tak hibahkan semua milikku ke anakku. Gak boleh seperti itu. Jadi boleh melakukan akad itu sebelum orang itu yaitu sakaratul maut atau sebelum di posisi dia itu umumnya meninggal dunia. Artinya ibu-ibu itu terakhir kapan boleh melakukan amal soleh atau melakukan akad hibah atau akad sedekah sebelum panjenengan sakaratul maut. Tapi kalau sudah sakaratul maut, sudah hampir meninggal, maka tidak boleh melakukan itu. Panjenengan kalau bisa masih hidup banyak sedekah. Jangan punya cita-cita nanti biarkan warisan saya nanti anak saya yang melakukan amal soleh, gak bisa. Kalau jenengan sudah meninggal, maka semua harta itu miliknya anak. Semua amalnya anak yang miliknya anak, bukan miliknya panjenengan. Artinya kalau bisa jangan sampai mengandalkan wah nanti biar anak saya yang sedekah pakai harta warisan saya, jangan. Kalau sudah meninggal dunia, jenengan tidak punya apa-apa, semuanya sudah menjadi miliknya anak. Paham ya? Ini. Jangan punya cita-cita seperti itu ya. Ibu-ibu yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang sudah meninggal dunia, maka yang pertama kali dalam ilmu waris yang dilakukan itu nopo? Maka dibiarkan dulu jenazahnya. Kali ini 5 menit pertama kita agak ngulang 2 tahun yang lalu ya. Awal corona itu kita sempat ngaji tentang fikih jenazah. Dibiarkan jenazahnya selama kurang lebih 2 jam. Kan begitu. Diyakinkan jenazahnya benar-benar meninggal dunia. Jangan-jangan masih ada nyawanya tapi belum tidak terdeteksi. Biasanya 2 jam biasanya kalau di rumah sakit. Dibiarkan, tapi dalam posisi membiarkan itu dulu pernah kami sampaikan mahafirnya dilemeske, kemudian disedekap, matanya ditutup. Kalau nanti dibiarkan 2 jam kok gak digitu kan nanti biasanya kaku. Setelah 2 jam, maka sang kiai bilang kepada keluarga, ngapunten Pak, ini almarhum minta izin ya, nanti kalau ada pakaiannya gak bisa dilepas, minta izin untuk dilepas tapi pakai gunting. Kenapa begitu? Karena ngapunten, biasanya kalau jenazah itu sudah meninggal, kalau orang sudah meninggal dunia itu kaku kakinya, sehingga ngapunten sempak nggak bisa dikeluarkan. Jadi ngapunten sempak nggak bisa, baju nggak bisa, maka bisa digunting. Lah gunting seperti ini nggak boleh. Kenapa? Piye sempak itu kalau dijual masih laku 10.000 rupiah, menjadi bagian dari warisan. Kita boleh nih. Nah, ini. Betul, karena ini bagian warisan. Yang kedua, jadi mulai dari situ dulu, ini harus detail nih warisan. Yang kedua, ibu-ibu, jenengan kalau ada orang meninggal dunia dicek, seluruh tubuhnya dicek. Kalau ada sesuatu yang macrukah tertinggal, jenengan boleh mengambil, boleh tidak. Contoh kemarin sih yang meninggal dunia itu bapaknya siapa nih? Itu meninggal dunia, aku anting-anting. Apakah anting-anting ini wajib dilepas? Kalau seluruh keluarga salah satu saja mewajibkan melepas, maka wajib dilepas karena anting-antingnya bagian warisan. Wakadhalika kalau ada giginya mungkin bisa dilepas gigi mas lumayan kan atau sewu lumayan. Misalnya masih bisa dilepas, masih bisa maka wajib dilepas. Tapi kalau sudah nempel nggak bisa ya sudah tidak boleh dilepas. Paham ya? Dicek semua dari atas sampai ke bawah.
kira-kira yang berpotensi bisa dijadikan aji kerto dijual wajib dilepas, paham ya? Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, setelah itu jenengan kondur, jenazahnya juga kondur, rumah itu musamaha, musamaha itu apa? Boleh dinikmati. Siapapun boleh menikmati rumah asalkan walaupun belum dibagi warisan, boleh rumah tak tapi selain rumah itu adalah termasuk tirkah yang wajib dibagi. Makanya wong Jawa ibu-ibu, nah ada tiang sedo biasa nih, apa namanya nih kok? Lukisannya ditutupi kali kain, gitu betul? TV-nya ditutupi kali kain, motornya terus dan dikerubuti kali sesuatu, mobilnya dan ditutupi. Kenapa? Karena itu warisan. Belum boleh dinikmati kalau belum dibagi waris. Paham ya? Ini betul kurofat nih. Kalau di daerah Putih ini kurofat ini nggak ada tuntunannya Rasulullah, bukan masalah tuntunan. Ini warisan yang tidak boleh dinikmati sebelum dibagi. Paham ya? Nah, ini ibu-ibu. Saat sampahnya ditutup semuanya. Pak, apa yang boleh dipakai? Rumah dong, rumah boleh dipakai. Rumah lampu boleh dipakai. Tapi kalau selain itu, maka tidak boleh dipakai. Motor boleh, makanya ditutup dulu. Jadi nggak sembarangan itu. Nah, kalau sekarang kan tidak, wah ini kalau di kampung itu tidak. Baru ada meninggal dunia, piring hilang semuanya. Masya Allah. Piring hilang semuanya di kampung. Ada tetangga saya meninggal dunia. Gerak cepat. Ada orang meninggal dunia itu ngapunten, di belakang di kamarnya almarhum itu papan ada yang hilang. Tahu papan ya? Kan di orang kampung kan papan pakainya kayu ada yang hilang sudah. Masya Allah. Padahal jenazahnya belum dimakam. Masya Allah. Ceting hilang semua. Masya Allah. Nanti hati-hati ya, hati-hati. Kalau disuruh saya kira tidak, tapi kalau tapi jangan juga hati-hati. Mas-masan itu harus hati. Mau dikancing semuanya, harus dikancing semuanya. Setelah itu, ini bab waris ketiga yang harus yang kedua tadi ditutup semuanya. Yang ketiga adalah apa namanya? Muknate, wajib diambil dari harta warisan tadi itu muknate, kebutuhan pemakaman dulu. Termasuk kebutuhan pemakaman satu pemakamannya. Aku tuh ya bayari tiang sing hafar, tuan duduk bahasanya hafar. Terus yang kedua kain kafan, itu saja. Pak, yang deklet bagaimana deklet? Nggak masuk deklet. Tahu deklet apa ini? Deklet itu yang buat depan itu nggak masuk. Itu biasanya harusnya pakainya uang yang lain, bukan uang warisan. Makanya kalau ada pertanyaan, Pak, 3 hari 7 hari pakai harta waris boleh nggak? Nggak boleh, haram hukumnya. Jadi kalau 3 hari 7 hari 40 hari itu sering diceramahkan di radio-radio, hukumnya haram. Tapi beliau tidak menyebutkan apa sebab keharamannya. Itu hampir di setiap masuk bulan Sya'ban ibu-ibu itu ada yang ceramah di YouTube. Hukumnya haram 3 hari 40 hari di dalam kitab Ianatul Talibin, sering itu. Tapi beliau tidak membaca kalimat sebelumnya. Apa 2 bit keharamannya? Keharaman itu adalah gara-gara acara tersebut diambil dari makanannya diambil daripada harta warisan daripada si alma mayit. Ini nggak pernah dibaca, makanya harus hati-hati. Jangan mau dibodohi sama orang-orang yang benci dengan sukanya kumpul. Diambil. Harus yang muknate umumnya saja. Di sini dilihat, di dalam fikih dilihat, kalau jenazah punya utang, maka hanya boleh diambil untuk beli 1 kain kafan saja, nggak boleh lebih. Kalau misalnya jenazah mau dikasih kain kafan 2 atau 3, maka harus izin kepada yang dia punya utang. Pak, ngapunten Pak, ini jenazah bapak saya punya utang jenengan, harta warisnya nggak cukup untuk bayar utang. Kira-kira boleh nggak diizinkan nggak saya ngambil harta warisnya ya untuk beli 3 lapis saja. Kalau si yang diutangi nggak boleh, 1 saja, iman 1 lapisnya 100.000 malah. Maka yang tidak boleh jenazahnya 2 lapis, maksimal 1 lapis. Paham ya? Masya Allah. Ini hati-hati nih. Pak, boleh nggak mengkafani jenazah pakai harta warisan berupa pakaian-pakaian kebesaran? Boleh, asalkan ahli warisnya memperbolehkan. Contoh yang berikutnya, Pak, boleh nggak mengambil harta waris dan untuk membuat keranda? Sejauh yang kita ketahui tidak boleh. Keranda ini bukan daripada bagian muknate, kecuali kalau terjadi suyul itu pakai banjir. Pak, ini kalau jenazahnya nggak dimasukkan ke peti, Pak, waduh ini kintil.
jenazahnya ini akan terjadi sesuatu yang tidak baik, nggak bisa dimakamkan, maka boleh mengambil harta warisan untuk yaitu membeli peti. Paham ya? Tapi kalau untuk keranda dibawa ke makam diambilkan dari keluarga nggak boleh, karena keranda itu bukan sesuatu yang wajib. Paham ya? Kemudian yang ketiga, kalau sudah dicukupi kebutuhannya itu, jadi tadi itu kain kafan sama pemakaman. Jadi bukan termasuk bagian daripada haknya warisan itu adalah untuk nyugui tamu ketika takziah, bukan. Nyugui tamu itu harusnya hartanya anak-anaknya dulu dipakai. Nanti kalau sudah dipakai diganti dengan harta warisan. Jadi jangan menggunakan hartanya almarhum untuk nyugui tamu yang sedang takziah, beli permen. Makanya biasanya kiai nggak mau. Tanya itu kiai itu kalau disuguhi nggak mau. Kenapa? Khawatir ini uang suguhannya kecampur dengan hartanya almarhum. Harta yang dimiliki almarhum setelah meninggal dunia itu bukan harta warisan. Contoh besok binat ya, baskom itu loh. Jadi kalau ada meninggal ada baskomnya di depan. Jadi kalau ada cemplung-cemplungannya itu bukan warisan. Itu boleh dipakai apapun, 3 hari, 7 hari, mau dipakai pasang deklik boleh-boleh saja. Karena itu dimiliki jenazah setelah meninggal dunia, maka bukan warisan. Yang susah pensiunannya. Pensiunan ini warisan atau tidak? Nah, menurutku loh, pengalaman saya kebetulan pulang di PNS, pensiunan itu warisan. Kenapa Bu? Karena pensiunan itu adalah hartanya si almarhum ketika masih jadi pegawai, tapi kebetulan saja dikasihkan setelah meninggal dunia. Karena itu kan gaji PNS nggak full sekali, 50% potong gaji. Paham ya? Itu balik. Jadi untuk hartanya bisa diambil dari situ. Sekarang yang berikutnya, setelah kebutuhan jenazah telah terpenuhi, harta waris berikutnya dipakai untuk bayar utang yang sifatnya kemanusiaan dulu. Utang yang sesama manusia dulu, paham ya? Jadi misalnya punya utang-utang kemauannya ngapunten najen dengan keluarga dan sesedo niku tengah jenengan niku terus kiai ini matur ngapunten Bapak Ibu kula amwakili keluarga mbok milih keluarga wong almarhum enten kesalahanipun sampun dipun ngapunten apa dereng sampun nomor kalih mbok pilih wonten hak adami kula suwun panjenengan ngurus tengene keluarga kan ngoten. Nah niki maka utang kepada manusia harus didahulukan dulu. Kok gak ono sing nagih utang berarti alhamdulillah. Setelah itu utang kepada Allah. Contohnya apa? Almarhum niki jane cara hitung-hitungane yo ngomayapi keramika kuat haji. Kok dereng haji? Ambil dulu berapa? Haji dan haji badal. 15 juta ambil, kasihkan ke biro haji, niki titip haji kan di bapakku. Paham nggih? Karena bapaknya harusnya sekuat haji tapi belum haji karena mungkin antrian yang panjang dan seterusnya. Yang kedua adalah urusan niki zakat itu. Katanya bapakku biar wis mampu zakat tapi dereng zakat. Dihitung kira-kira saja. Misalnya anaknya terjadi khilaf. Enggak, menurut kula bapak zakatnya itu harusnya 20 juta totalnya. Enggak, menurut B 23, maka ambil yang paling banyak. Secara fikih ambil yang paling banyak. Khilafnya diambil paling banyak. Zakat sudah. Yang ketiga puasanya. 1 hari puasa bayar 7 ons beras. Ngapunten bapak nek wingi niku geratan rumah sakit niku 30 hari gak puasa, ambil 21 kilogram atau 30 hari dikali 7 ons beras 21 kilogram beras. Sekarang sholat, apakah sholat ini diganti? Nah niki sing ternyata ulama berbeda pendapat tentang sholat. Nah, pendapat pertama itu tidak diganti sama sekali. Sholat ini termasuk ibadah yang tidak diganti. Kalau yang puasa sama zakat diganti. Yang kedua wajib diganti. Pendapat kedua wajib diganti. Diganti pakai beras. 1 kali sholat 7 ons beras. Misalnya, wah Dewi bapak kula ke rumah sakit niku seminggu 7 kali 7 kali 5 betul. 35 kali 7 ons beras tinggal dihitung mawon berapa kilo itu. Nah niki pendapat kedua. Pendapat ketiga boten digantinya pakai sholat. Niki ada 3 pendapat masalah sholat ya.
Kalau ada orang meninggal dunia, apakah boleh diambil warisan? Ada beberapa. Satu, nggak dibagi sama sekali, nggak diganti sama sekali. Ini sering dipakai di selatan nih. Kiai-kiai terpilih ini melontar-lantir rata-rata pakai pendapat yang tidak diganti sama sekali sholat. Tapi tenggeri pantura itu diganti pakai beras. Satu kali sholat dibayar pakai 7 ons beras. Yang ketiga adalah atau diganti dengan sholat. Kalau dia nanti ngodok tiang boten sholat niku kali kanca-kanca nggih selama 9 tahun. Jadi setiap habis sisa sholat isya. Habis sisa sholat isya misalnya 9 kali. Terus selama setahun jadi ngodok tiang boten sholat niku sangat tahun niku. Jadi ada intinya ada 3 pendapat, sama-sama ada hadisnya, sama-sama ada ijtihadnya. Monggo jenengan derek sing umum-umum mawon ngene kamu jenengan. Boleh diganti dengan fidyah beras, boleh diganti dengan sholat, tidak diganti apa-apa juga boleh. Misalnya kok tradisi ini tegene jenengan kiai ini ngagem sing ganti oleh beras, berarti diambil dari harta waris. Paham ya? Oh almarhum niki boten sholat selama 10 hari, 10 kali 5 berarti 50 kali 7 ons beras kan ngoten. Paham ya? Niki. Tapi nak menawi niku, bon kok tasih ada turahan? Tasih ada turahan harta diambil kalau ada wasiat maksimal seperti 3. Jadi cara ngurus warisan ngoten. Apunten. Lah, makanya ibu-ibu kula nanti matur nggih, tapi mboten mriki. Teng masjid mriki nggih, masjid sing mriki. Sunnahnya orang itu kalau pengen matinya husnul khotimah niku yusnaul wasiyah, sudah membuat wasiat sebelum meninggal dunia. Dan ditaruh di mana? Wa yudau tahtal wisadah, ditaruh di bawah bantal. Nah niki. Jadi nek jenengan pengen yuswanipun husnul khotimah, mengki kudu mriki damel wasiat, tulis teng ngadepe bantal. Loh, saya itu masyaallah. Dengan ini saya berwasiat, jika saya meninggal dunia tolong emas-emasan saya wakafkan untuk kegiatan pengajian ragi manis. Masya Allah. Untuk ziarah jamaah ragi manis. Kemudian tolong, nah itu apa namanya disunahkan. Sama damel apa lagi? Nuwun tulung pakai damel nggih, damel. Didamel dilaminate sing sae, disoke tengeri ngadepi bantal. Makanya ulama zaman dulu Bu, bukan ulama zaman dulu sampai sekarang, kiai-kiai ini pun asido biasanya sing dibuka pertama kali bantale kali kasuri. Kadang-kadang sampai tebel wasiat mereka. Nah saat ini buatan gini tinggi notaris PPATK, pun benten zaman dan notaris saat ini. Bon, kok ternyata ada wasiat, lele, wasiatnya bagaimana? Tolong sepertiga harta saya dipakai untuk masjid, maka wajib diambil sepertiga. Yang sisa tadi sepertiga yang sisa untuk masjid. Misalnya kan harus sesuai, nggak sesuai. Namun misalnya kok wasiatnya lebih dari sepertiga, boleh nama badan asal badan lebih dari sepertiga, boleh asalkan semua ahli waris yang mengizinkan. Misalnya Mbah, ngapunten niki Bapak wasiat separuh hartanya dipakai untuk bangun masjid misalnya. Nah ahli waris mengizinkan ya bagus. Tapi nak bukan mengizinkan berarti bisa diambil maksimal seperti paham ya? Oh, nah ini nanti masuk kepada bagian warisan untuk panjenengan, ibu-ibu, bapak-bapak. Gampangnya ngeten. Kalau dalam warisan itu punya anak laki-laki, maka yang dapat warisan itu hanya satu. Kalau nggak suami ya istri, kalau meninggal istri berarti suami, ke suami ya istri. Yang kedua anaknya, yang ketiga bapak dan ibunya, tok pun. Jadi kalau misalnya jenengan gak ada anak lanang, warisan itu betulnya bang. Satu bapak ibu jenengan, yang kedua itu bapak ibu almarhum maksud saya. Yang kedua itu adalah namanya anak kandung. Yang ketiga itu adalah istri atau suami. Ini kita tiga itu. Kalau punya laki. Kalau nggak punya laki-laki, maka saudaranya almarhum dapat bagian warisan. Artinya warisannya nyabang kan. Jadi kalau nggak ada bule, itu suaminya meninggal,
dan ternyata anaknya perempuan tiga anaknya. Berarti yang dapat warisan siapa? Bapak ibunya almarhum, istrinya almarhum, anak perempuannya 3 plus saudara kandungnya almarhum, dapat semuanya. Kira-kira berat mau buat ini? Berat. Gak nyambut gawe, tiba-tiba itu. Sing buatnya gak ada anak lanang, siap-siap ya. Insyaallah. Ya. Gak ada apa-apa. Namun anak-anak masuk munggah mantap di godok. Jadi anak-anak itu membuat semuanya terhijab. Tapi namun tidak ada anak-anak itu memang saya ini dan dihibahki. Ngeten Bu, Pak Ani kalau dihibahkan saya nggak punya apa-apa nih, dulu. Hibahnya orang tua ke anak itu boleh diminta kembali. Dan ini lah, kenapa tadi solusi nih? Kalau hibahnya orang tua anak boleh, dan nggak dosa sama sekali. Misalnya orang tua pernah ngasih ke anak tanah 100 meter. Wah kok ketoknya adikmu li, kok ketoknya rapetek mapan, diminta lagi ke orang tua, kasih ke adiknya boleh. Hibah orang tua ke anak boleh diminta kembali. Makanya biar aman semua hartanya tak hibahkan ke anak. Oh, jadi wis miliknya anak. Kok ketoknya anak kok nakal, tak minta kembali. Sing penting kan akad niki, akad lisannya. Selama tidak ada masalah di pengadilan, insya Allah boleh ke anak. Nanti baru suatu ketika kalau jenengan minta kembali ya boleh. Kalau sudah dihibahkan ke anak, misalnya jenengan meninggal dunia, hartanya nggak nyambang nanti. Berat loh Bu. 10 miliar, jenengan nggak ada 10 miliar, nggak punya anak perempuan, nggak punya anak lagi. Otomatis istri itu maksimal seperempat ngambilnya. Jadi seperempat kok, bukan kita ngambil seperempat dari 10 miliar, 2,5 miliar. Kemudian 7,5 miliar dibagi untuk orang tuanya suami jenengan, untuk saudara kandungnya suami jenengan. Nah ini, makanya memang paling aman. Itu sebenarnya di ekran, dah semua harta saya milik anak saya. Aman. Kalau hibah nggak perlu pakai saksi, angkat hibah nggak perlu saksi. Cuma nanti kalau meninggal dunianya yang bermasalah. Makanya paling aman ya gitu, tapi nanti tetap tulisan, ditulis segini, segini kertas, kalau ini bukan wasiat, tapi tulisi bahwa tanggal ini, jam ini saya telah menyerahkan semua harta saya ke anak. Yuk ngapunten nggih, karena ini Indonesia dan saya kira tradisinya beda dengan Arab nih. Kalau Arab kan memang perannya Pak Le itu besar. Pak Le itu perannya besar di Arab, bukan seperti Indonesia. Kalau di Indonesia kan Pak Le kadang-kadang kan malah musuh ya. Kalau di Arab Pak Le itu punya peran ke anak kita itu luar biasa. Kalau di Timur Tengah, kalau di Indonesia kan beda. Makanya solusi saya tadi. Nah itu, jadi menulis surat pernyataan bahwa harta saya sudah tak kasihkan karena saya tanggal ini, jam ini, detik ini. Taruh di bawah bantal, nanti tanda tangani, cap darah, nomor cap nomor. Dan nomor darah ya, tadi dapur beri kecap, apa saus, gitu. Ibu-ibu gila. Makanya memang harus di teknik ya. Kalau saya kira tidak ada teknik. Kalau yakin jenengan tidak ada yang benci sama anaknya, tidak ada yang anti anaknya, dan solusinya ya tadi kasihkan hartanya sama anaknya. Baru. Atau kalau perlu dihibah semenjak masih hidup. Hibah nih harta saya kesana. Nanti kalau tidak begitu menyambang. Saya kira nanti kalau gak ada aplikasi yang mudah, jenengan pakai aplikasi itu enak. Soalnya itu ngapunten nggih, tidak boleh panjenengan membagi warisan tidak menggunakan cara Islam, haram hukumnya. Dikatakan ar-ridho la yatasawwaru ar-ridho illa ba'da al-ilm. Kebanyakan tenggene kampung-kampung utawi teng kota ngeten, ya wis lah. Bagi roto satu itu, enggak boleh, haram hukumnya. Saya kira madzhab manapun haram. Yang kedua adalah aku merasa sugih, kabeh hartane kagak adik gue, enggak boleh seperti itu, enggak boleh.
Nggak boleh. Meridhokan sesuatu yang belum dihitung itu tidak boleh. Nah, dihitung nih, makanya biasanya ibu, kalau enten yang sedon itu langsung kalau takut. Ya, almarhum ini ahli warisnya siapa saja. Bla 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 langsung mulai hitung di situ tak hitung. Jenazahnya masih aktif tapi tak hitung. Jadi ibu hitungannya ngeten. Namun dihitung ngeten iki, jenengan saling mengikhlaskan baru boten apa. Paham ya? Sebenarnya dihitung nih. Namun dihitung saling mengikhlaskan boten apa. Karena sudah tahu hitungannya. Jangan-jangan jenengan kadang mengikhlaskan, jadi untuk aku itu uang jadi wis kadang diikhlaskan, jadi aku untuk 3 miliar misalnya ini, paham ya? Saya kira itu harus dipelajari, karena itu belajar ilmu itu harus, dan sekarang jarang yang saya kira fokus untuk bisa mengajarkan kitab ini. Semoga manfaat, semoga barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi ka'inun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ataihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni usammi ma fi batni zawjati Muhammad waj'alhu li dzakaran shalihan taqiyan dzakiyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.